adik-adik, kita akan belajar lagi tentang unsur-unsur golongan utama. Kali ini kita akan menjawab pertanyaan, gambarkan struktur molekul dari XeF2, XeF4, dan XeF6. Hibridisasi yang terjadi pada senyawa tersebut. Yuk kita jawab bersama-sama. Langkah pertama, kita akan menggambar struktur molekul. Yang pertama dari senyawa XeF2, di mana atom pusat Xe ini memiliki elektron valensi yaitu 8. Dan atom lain yaitu F, fluor, memiliki elektron valensi yaitu 7. Untuk senyawa XeF2 dapat dilihat pada gambar struktur memiliki pasangan elektron, ada yang berikatan dan ada yang pasangan elektron bebas, tidak digunakan untuk berikatan. Kita hitung PeI-nya, yaitu yang berikatan adalah 1, 2. Jadi kita tulis 2. Untuk pasangan elektron bebasnya, kita lihat dari atom pusat, yaitu 3. 1, 2, 3. Jadi kita tulis 3 di sini. Sehingga sudah diketahui PI dan PeB-nya, maka bentuk molekul dari XeF2 ini adalah linier. Selanjutnya untuk senyawa XeF4. Bisa dilihat pada gambar struktur di samping PeI dan PeB-nya kita lihat dari sini ya. Untuk PeI-nya kita lihat bahwa yang berikatan adalah 1, 2, 3, dan 4. Jadi kita tulis PeI-nya adalah 4. Sedangkan pada PeB-nya kita lihat di atom pusat ada 1 dan 2. Jadi ada 2, jadi kita tulis 2 di sini. Didapatkan PeI 4, PeB 2, maka bentuk molekul dari senyawa XeF4 ini adalah segi 4 datar. Selanjutnya untuk senyawa XeF6, kita lihat di gambar strukturnya ini PeI yaitu berapa? 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Jadi ada 6 ya PeI-nya. Untuk PeB-nya kita lihat ternyata hanya 1 saja di sini. Maka PeB-nya adalah 1. Karena PeI 6 dan PeB 1, maka senyawa XeF6 memiliki bentuk molekul yaitu oktahedral terdestruksi. Selanjutnya untuk langkah kedua adalah hibridisasi senyawa. Baik, sekarang kita ke senyawa pertama yaitu senyawa XeF2, di mana konfigurasi elektronnya adalah Kr gas mulia dan 5s2, 5p6, dan 5d0. Kita masukkan dulu elektronnya pada hibridisasi 5s, 5p, itu ada 6 elektron, dan 5D nya adalah 0, berarti kita biarkan kosong. Ini adalah konfigurasi elektron Xe dalam keadaan dasar. Maka pada senyawa XeF2 kita harus membuat hibridisasi dari Xe yang akan mengikat 2F. Jadi ini kita pindahkan ke sini elektronnya, maka konfigurasi elektronnya akan menjadi 5s2, 5p5 seperti ini, dan 5d1. Dan
F-nya kita bisa taruh ke dua bagian yang kosong ini ya. Ini jadi mengikat F. Maka akan membentuk senyawa XeF2. Dan pada senyawa ini terbentuk 5 orbital hibrida yaitu sp3d. Untuk senyawa XeF4, konfigurasi elektron Xe dalam keadaan dasar itu sama, 5s2, 5p6, dan 5d 0. 5d nya 0 ya. Kemudian untuk membentuk senyawa Xe4 kita perlu 4 orbital yang dapat mengikat F. Jadi kita pindahkan ini ke sebelah sini dan ini juga di sebelah sini, sehingga orbitalnya menjadi 5s2, 5p4 seperti ini, jadi 2 setengah kosong ya. Kemudian 5d2, maka ada 4 orbital yang bisa diisi oleh F. 1, 2, 3, dan 4. Sini F, F, dan F. Sehingga terbentuk 6 orbital hibrida sp3d2. Untuk senyawa XeF6 sama seperti yang sebelumnya, konfigurasi elektron dari Xe yaitu 5s2, 5p6, dan 5d nya 0. Maka untuk membentuk XeF6 ini, maka kita membutuhkan 6 orbital untuk mengikat F. Jadi ini dipindahkan, yang pertama, yang kedua ini juga dipindahkan, dan yang ketiga juga dipindahkan, sehingga konfigurasi elektronnya menjadi 5s2, 5p3, dan 5d3, sehingga F yang sebanyak 6 dapat masuk dan mengikat Xe. Jadi ada 6 ya, 6F. Sehingga pada senyawa XeF6 ini membentuk 7 orbital hibrida sp3d3. Jadi kesimpulannya adalah senyawa XeF2 memiliki struktur molekul linear hibrida sp3d, sedangkan XeF4 memiliki struktur molekul segi 4 datar dan hibridanya adalah sp3d2. Yang terakhir, XeF6 memiliki struktur molekul oktahedral terdistorsi dan hibridanya adalah sp3d3. Terima kasih.